Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Indah Sari. Saya PAUD S2 Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan dengan pengampu adalah Dr. Sigit Purnama MPD. Saya akan menjelaskan mengenai inovasi kurikulum dalam dimensi tata pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama adalah kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, pada kurikulum ini adalah seperangkat rencana aturan yang dilakukan sebelum melakukan kegiatan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Kemudian, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan belajar. Jadi, pembelajaran itu adalah proses interaksi. Jadi, ada komunikasi antara peserta didik dan pendidik dalam lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar seperti apa yang kita maksud? Nah, kebanyakan yang dimaksud dengan kurikulum itu kan lebih menekankan pada kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian, dimensi tata pengembangan kurikulum menurut Al-Hamid tahun 2014 itu ada beberapa hal nih tentang inovasi kurikulum. Nah, yang pertama adalah kurikulum 1947, yaitu rencana pelajaran tahun 1947, yaitu lebih menekankan pada karakter seperti watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Jadi materi lebih menekankan pada kejadian sehari-hari. Jadi pada kurikulum ini tahun 1947 ini lebih menekankan pada kejadian tentang kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat, yang dilakukan oleh anak-anak di sekitar itu. Kemudian yang kedua adalah kurikulum tahun 1952. Rencana pelajaran terurai tahun 1952, yaitu setiap rencana pelajaran harus memperhatikan seluruh isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Namun silabus mata pelajarannya menunjukkan bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran saja. Nah, jadi pada kurikulum 1952 ini rencana pelajarannya itu lebih berhubungan juga dengan kehidupan sehari-hari, karena ini lebih memperbarui dari yang sebelumnya. Kemudian guru mengajar hanya satu mata pelajaran saja. Jadi setiap guru hanya mengajar satu mata pelajaran saja. Kemudian yang ketiga adalah kurikulum tahun 1964, yaitu Rencana Pendidikan 1964. Pada kurikulum ini lebih mengarahkan pada pembekalan untuk persiapan di jenjang SD, sehingga pelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, dan jasmani. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok studi, yaitu moral, kecerdasan emosional, keterampilan, dan jasmani. Jadi ini lebih menekankan sebelum pada masuk SD. Nah, kalau menekankan sebelum masuk SD berarti kan ini pada jenjang TK. Jadi pada jenjang TK itu lebih mengedepankan 5 pencapaian, yaitu moralnya anak itu dibentuk sebelum masuk SD. Kemudian kecerdasannya seperti apa yang harus dibentuk? Ya, kecerdasan yang dimiliki oleh anak-anak. Kemudian emosional, bagaimana dia berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana dia bisa dalam menghadapi tantangan, bagaimana dia bisa mengendalikan dirinya. Kemudian jasmani yaitu yang terkait dengan kesehatannya, dengan hal yang berkaitan dengan fisiknya. Kemudian yang selanjutnya adalah kurikulum tahun 1968. Pada kurikulum ini lebih menekankan untuk membentuk manusia Pancasila jati, kuat dan sejahtera, yang bertinggi kecerdasan dan keterampilan, jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Dalam kurikulum ini tampak dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan percakapan khusus. Nah, jadi kalau yang tadi berhubungan mengedepankan tentang 5 Pancawardhana yang berkaitan dengan moral, dengan jasmani, kalau yang di sini lebih mengedepankan mengenai pembinaan jiwa Pancasila, yaitu pengetahuan dasar apa saja yang dalam Pancasila itu, kemudian percakapan khusus. Yang selanjutnya adalah kurikulum tahun 1975, lebih menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien.
Tiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Jadi pada kurikulum ini 1975 itu lebih memperbarui lagi, yaitu untuk tujuan instruksionalnya seperti apa, terus materi pelajaran seperti apa, alat pelajaran seperti apa, proses kegiatan belajar mengajar yang seperti apa, dan evaluasi adalah yang mana guru mengevaluasi hasil dari kegiatan pembelajaran selama pemberian kurikulum ini di akhir pembelajaran. Kemudian yang keenam adalah kurikulum tahun 1984, yaitu kurikulum yang disempurnakan. Kurikulum tahun 1994 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini sering disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Jadi pada kurikulum ini lebih disempurnakan lagi dari kurikulum yang sebelumnya, namun menempatkan siswa sebagai subjek. Jadi siswa bukan objek, tapi siswa sebagai subjek, yang mana dia mengamati, dia mengelompokkan, kemudian dia mendiskusikan, dan yang terakhir dia melaporkan hasil belajar apa yang telah dia peroleh. Yang selanjutnya yaitu kurikulum tahun 1994 dan suplemen kurikulum tahun 1999. Nah, pada kurikulum tahun 1994 ini merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulumnya, terutama kurikulum tahun 1975 yang mana pada kemarin itu belum berhasil. Nah, juga dinilai karena pada kurikulum itu lebih sehingga banyak kritik perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik yang bertentangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Jadi pada kurikulum ini yang kemarin itu lebih berat, kemudian disesuaikan dengan materi lokal, disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing agar tidak terlalu memberatkan siswa. Kemudian ada yang ke-8 yaitu kurikulum tahun 2004, yaitu KPK, kurikulum berbasis kompetensi. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Jadi pada ini ada tiga unsur, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai. Bagaimana yang kita tahu bahwa kalau kurikulumnya tidak sesuai, maka sulit untuk akan dipahami untuk anak-anak, sulit. Jadi lebih baik disesuaikan. Terus kemudian yang kedua yaitu spesifikasi indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi. Spesifikasi untuk menentukan pencapaian kompetensi itu seperti apa, itu harus diberikan kepada anak guru dan guru gitu, agar tidak terjadi kesalahpahaman, kemudian bisa tercapainya kompetensi yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah pengembangan pembelajaran. Bagaimana pengembangan pembelajaran itu bisa masuk pada siswa, terus bisa dipahami siswa. Nah, terus kurikulum tahun 2006 KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu kewenangan dalam pendidikan mengacu pada jiwa diri desentralisasi sistem pendidikan. Jadi pada tahun kurikulum 2006 itu yang berwenang untuk menyelenggarakan kurikulumnya itu adalah dari sistem pendidikan yang berwenang. Kemudian kurikulum tahun 2013. Kurikulum tahun 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan spesifik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Jadi pada kurikulum 2013 ini hampir sama seperti yang dijelaskan tadi, bahwa kurikulum ini menekankan pada anak itu sebagai subjek, bukan sebagai objek. Jadi anak-anak lebih bisa mengeksplorasi dirinya, mengeksplorasi apa yang dia tahu, apa yang dia inginkan, kemudian guru hanya sebagai fasilitator. Jadi student center. Kemudian prinsip
prinsip dasar pengembangan kurikulum. Yang pertama ada prinsip relevansi, kemudian ada prinsip efektivitas, yang kemudian ada prinsip efisiensi, yang D prinsip kesinambungan, yang E prinsip fleksibilitas, yang F prinsip integritas. Nah, yang dimaksud dengan prinsip relevansi adalah kesesuaian pendidikan dengan lingkungan hidup siswa. Nah, kesesuaian dengan lingkungan hidup siswa itu seperti apa kehidupan siswa selama ini, jadi ya disesuaikan gitu. Kemudian prinsip efektivitas, yaitu kurikulum dapat menunjang efektivitas guru yang mengajar dan peserta didik yang belajar. Jadi efektivitas itu tidak hanya untuk guru saja, untuk murid saja, tapi untuk keduanya, untuk guru dan untuk siswa, agar keefektivitasan itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada prinsip efisiensi. Nah, prinsip efisiensi adalah agar kurikulum dapat mendayagunakan waktu, tenaga, dana, dan sumber lain secara cermat, tepat, memadai, dan dapat memenuhi harapan. Jadi pada efisiensi ini bagaimana itu dalam mendayagunakan waktunya, berapa lama sih kita belajar, kemudian dilihat waktunya seberapa lama, kemudian tenaga yang digunakan itu seberapa besar yang digunakan tadi dalam proses belajar mengajar, kemudian sumber lain yang cermat, dapat memadai, dapat memenuhi harapan yang diinginkan. Kemudian ada prinsip kesinambungan, yaitu saling berhubungan. Prinsip berkesinambungan yaitu bagaimana guru, siswa, dan kurikulum itu saling berkesinambungan, saling mempunyai kerjasama satu sama lain agar terbentuk kurikulum yang baik dan agar terbentuk suatu tujuan pencapaian pembelajaran. Kemudian ada prinsip fleksibilitas, yaitu ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan di dalam bertindak, yang meliputi fleksibilitas dalam memilih program pendidikan, terus mengembangkan program pengajaran, serta tahap-tahap pengembangan bagaimana hal itu dapat dilakukan oleh guru untuk mengintegrasikan apa yang ditekankan tadi. Kemudian ada prinsip integritas, yaitu mata pelajaran, pengalaman-pengalaman dan aktivitas terkandung dalam kurikulum, begitu pula dengan pertautan antara kandungan kurikulum dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Jadi integritas itu lebih kepada pengalaman-pengalaman yang telah diberikan, kemudian aktivitas yang terkandung di dalam kurikulum itu seperti apa, dan tentunya lebih kepada sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat ada. Oke, baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.